Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Raihlah ilmu. Ketika kalian belajar meraih ilmu, belajarlah dengan tenang dan bersabar. Umar bin Khattab. Salam Pramuka. Ya, baik. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi, untuk yang ada di rumah, Bapak ingin kalian melaksanakan tepuk pramuka biar semangat dan energi ya. Tepuk pramuka. Oke. Terima kasih. Saya Didit Faiza Sudiarjo SPD akan mengantarkan materi tentang pendidikan kepramukaan. Baik, kakak-kakak yang di rumah, tentu kakak-kakak sudah tahu apa itu pendidikan pramuka. Cuman di sini kakak akan menjelaskan sedikit agar kalian mengingat kembali ya. Mungkin di SMP-nya ada yang aktif, ada yang hanya melaksanakan kewajibannya saja sebagai anggota pramuka di sekolah karena harus ekskul pramuka. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pramuka. Nah, sedangkan gerakan pramuka itu adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Nah, bagaimana dengan pramuka sendiri? Pramuka itu adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Jadi kakak-kakak di rumah adalah seorang pramuka. Ya, baik. Selanjutnya adalah sifat kepramukaan di sekolah. Sifat kepramukaan di sekolah itu menurut Permendikbud atau Peraturan Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan nomor 63 tahun 2014 menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Apa artinya ekstrakurikuler wajib? Di mana kakak-kakak sebagai anggota siswa atau peserta didik SMA Negeri 9 Tangerang diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka. Bagaimana kalau kakak-kakak tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib ini? Tentu saja ada konsekuensinya. Kakak-kakak bisa saja tidak naik kelas atau bisa dikeluarkan dari SMA Negeri 9 Tangerang. Jadi kakak-kakak harus mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka dengan baik. Iya, selanjutnya tujuan pramuka. Tujuan pramuka itu yang pertama, di mana kakak-kakak sebagai anggota pramuka diharapkan memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, dan disiplin. Yang berikutnya, kakak-kakak juga diharapkan memiliki tingkat kecerdasan dan keterampilan yang tinggi. Jadi, ada nilai-nilai dalam kepramukaan maupun dari tujuan pendidikan nasional sendiri itu yang harus kakak-kakak capai ya, nilai-nilai yang berkarakter tentunya. Yang berikutnya, di dalam pramuka juga kakak-kakak diharapkan itu menjadi manusia yang kuat, baik itu jasmani maupun rohani ya. Yang berikutnya, kakak-kakak juga diharapkan menjadi manusia atau warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, di mana di dalam negara Republik Indonesia yang kita cintai ini ada aturannya ya, baik itu perundang-undangan maupun peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden dan lain-lainnya. Kakak-kakak sebagai anggota pramuka aktif harus menaati peraturan itu. Contohnya, kakak-kakak sebagai warga masyarakat SMA Negeri 9 Tangerang ya tidak boleh tuh ke sekolah misalkan bawa senjata tajam, pakai narkoba, sehingga
kakak-kakak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Kalau bukan kita sebagai warga negara yang baik dan yang mengikuti kegiatan aktif pramuka, siapa lagi? Apalagi kakak-kakak sekarang ini tunas bangsa dan negara. Kalau tunas itu bisa hidup di mana saja. Dan ketika sudah menjadi pohon kelapa itu dari akar sampai daunnya bisa dimanfaatkan. Nah, yang diharapkan kakak-kakak menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, negara, agama dengan baik pula. Di tujuan pendidikan pramuka di sekolah, ini ada beberapa nilai-nilai kepramukaan yang harus muncul ketika kakak-kakak mengikuti kegiatan kepramukaan. Yang pertama, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik semua agama harus beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Yang berikutnya, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita harus mengikuti apa aturan yang telah dibuat oleh agamanya masing-masing, ya, karena dengan keberagaman di SMA Negeri 9 Tangerang ini berarti beragam pula agama yang dianut oleh masing-masing. Yang ketiga, kecintaan pada alam. Nah, kecintaan pada alam ini banyak. Apabila kita terapkan di lingkungan sekolah, minimal kita tapi menyimpan sampah pada tempatnya. Jangan menyimpan sampah di kolong meja, itu bukan tempat untuk menyimpan sampah. Dan jangan juga menyimpan buku pelajaran di kolong meja, ya, karena ketika menyimpan buku di kolong meja itu biasanya nggak dibawa pulang ke rumah, berarti itu enggak disiplin. Yang berikutnya, kecintaan kepada sesama manusia, kecintaan kepada tanah air Indonesia, kecintaan kepada bangsa Indonesia, dan kedisiplinan. Nah, disiplin ini yang Bapak harapkan, yang Kakak harapkan muncul dari kakak-kakak semuanya. Mulai dari berangkat sekolah itu harus disiplin. Kalau misalkan rumahnya agak jauhan, ya berangkatnya juga harus agak pagian. Jangan sampai ketika sampai sekolah pintu gerbang sudah ditutup dan terlambat. Disiplin ini bisa diterapkan dari berbagai macam aspek kehidupan, mulai berdisiplin dalam beribadah, berdisiplin dalam belajar, berdisiplin dalam pergaulan pada teman, maupun bergaul dengan lingkungan sekolah yang lain. Yang berikutnya, keberanian. Nah, keberanian ini jangan sampai disalahartikan. Kalau orang berani itu harus berantem. Keberanian ini harus kakak-kakak amalkan dalam hal-hal yang positif, ya. Kesetiaan. Kemudian nilai yang berikutnya, tolong menolong dan bertanggung jawab. Nah, sama dengan keberanian, tolong menolong dalam bertanggung jawab ini jangan disalahartikan juga. Jangan sampai tolong menolong ketika ujian. Nah, itu bukan tolong menolong dalam kebaikan, tapi tolong menolong dalam kejelekan, ya. Jadi tolong menolongnya harus dalam hal-hal yang positif. Yang ke-11, dapat dipercaya. Yang ke-12, jernih dalam berpikir, jernih dalam berkata. Apalagi ketika di dalam kelas ada guru yang menyampaikan materi, kakak-kakak harus jernih dalam berkata. Jangan asal jeplak istilahnya, ya. Jangan asal ngomong tapi tidak bermakna, kayak kentut itu ada bunyinya tapi tidak bermakna, ya. Yang berikutnya, jernih dalam berbuat, hemat pangkal kaya katanya. Cermat, berusaha, bersahaja, rajin dan terampil. Intinya dalam kegiatan pendidikan pramuka ini ada Trisatya dan Dasa Dharma yang harus kakak amalkan. Oh ya, sebelum kakak tutup, lebih alangkah baiknya kita berdoa walaupun kita bertatap
muka dalam online, tapi mari kita tundukkan kepala sejenak agar musibah yang ada di negara kita maupun di dunia cepat berlalu, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di SMA kita tercinta, SMA Negeri 9 Tangerang. Berdoa, silakan. Selesai. Nah, satu lagi itu kakak akan memberikan pertanyaan buat kalian semua ya. Nanti kalian silahkan jawab, kemudian upload di tempat yang sudah ditentukan oleh panitia MPLS. Pertanyaannya, kalian bisa catat di buku ataupun langsung di Microsoft Word. Yang pertama, sebutkan 5 sampai 10 nilai karakter yang kalian anggap kurang ketika kalian masih SMP. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan nilai-nilai positif yang ingin kalian capai ketika kalian sudah SMA. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kalian melakukan perubahan nilai karakter yang tadinya negatif waktu SMP menjadi nilai-nilai karakter yang sifatnya positif. Nah, itu saja tugas dari kakak, silahkan kerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya. Ya, yang terakhir, mari kita tepuk pramuka dulu nih biar tetap semangat ya. Tepuk pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.